Selamat pagi. Sekarang tanggalnya 21 September 2020 ya. Saya mau cerita tentang DSP. DSP di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini yang tidak sesuai, tidak sama, nggak sama sih kalau dengan yang di RSUD Sarjito ya, atau yang ada di Rumah Sakit Ortopedi di Solo itu nggak sama. Jadi RCM gitu nggak sama dengan sini, makanya kelasnya juga beda ya. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini menurut TNI sih katanya nomor satu, menurut TNI AU nomor satu, jadi kelasnya A, padahal menurut Menkes ini masih kelas B ya, tipe B. PLU-nya tuh tidak, perjalanannya ya, pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kementerian Keuangan kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah yang saya pelajari tahun 2013 itu, siapa yang bekerja mencari uang untuk rumah sakit dia akan mendapat grade yang tinggi ya. Dalam kelompok poli apa, poli saraf, poli jiwa, atau poli ronsen, atau poli THT, itu mereka ditarget ya, ditarget mendapatkan uang berapa. Nah, uang itu nanti yang akan dipakai untuk insentif rumah sakit ya. Tapi keadaannya berbeda kalau di sini. Jadi siapa yang punya pangkatnya tinggi, dia yang dapat insentifnya paling tinggi. Tapi kita yang PNS yang bekerja sesuai dengan SIP, bekerja pakai SIP, itu ya rendah-rendah aja, biasa-biasa aja ya. Ada di sini let call dia hanya jam 7. Selamat pagi. Sekarang tanggalnya 21 September 2020 ya. Saya mau cerita tentang DSP. DSP di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini yang tidak sesuai, tidak sama, nggak sama sih kalau dengan yang di RSUD Sarjito ya, atau yang ada di Rumah Sakit Ortopedi di Solo itu nggak sama. Jadi RCM gitu nggak sama dengan sini, makanya kelasnya juga beda ya. Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini menurut TNI sih katanya nomor satu, menurut TNI AU nomor satu, jadi kelasnya A, padahal menurut Menkes ini masih kelas B ya, tipe B. PLU-nya tuh tidak, perjalanannya ya, pelaksanaannya tidak sesuai dengan Kementerian Keuangan kalau nggak salah begitu ya. Kalau nggak salah yang saya pelajari tahun 2013 itu, siapa yang bekerja mencari uang untuk rumah sakit dia akan mendapat grade yang tinggi ya. Dalam kelompok poli apa, poli saraf, poli jiwa, atau poli ronsen, atau poli THT, itu mereka ditarget ya, ditarget mendapatkan uang berapa. Nah, uang itu nanti yang akan dipakai untuk insentif rumah sakit ya. Tapi keadaannya berbeda kalau di sini. Jadi siapa yang punya pangkatnya tinggi, dia yang dapat insentifnya paling tinggi. Tapi kita yang PNS yang bekerja sesuai dengan SIP, bekerja pakai SIP, itu ya rendah-rendah aja, biasa-biasa aja ya. Ada di sini let call dia hanya jam 7 pagi, apel, kalau nggak ada kerjaan pulang. Atau ada juga di sini kolonel yang praktek hanya hari Selasa Kamis, nah, jadi hari Senin dan hari Rabu nggak masuk. Ada juga di sini let call yang masuknya hanya seminggu sekali,
ada ya, seminggu sekali dia masuk ya di sini. Dan juga tentang pengupahan tenaga lepas ya. Di sini rumah sakit pusat ini tidak melaksanakan Permenkes 1199 tahun 2004 tentang pengupahan tenaga lepas di instansi pemerintah ya. Seharusnya tenaga lepas yang dengan ijazah D3 dia harus mendapatkan 1,6 UMR. S1 itu 1,7 UMR. Kalau dokter gigi, apoteker itu yang bekerja di Rumah Sakit Angkatan Udara dan juga di Lanut Adi Sucipto, dia harusnya mendapatkan 1,8 UMR ya. Kalau dokter itu 1,8 UMR ya, 1,8 kali 1,79. Karena UMR Bantul itu 1,79 ribu. Jadi kira-kira dapat 3.231 plus insentif. S1-nya 1,7 UMR. Jadi 1,7 kali 1,795 ribu itu 3.051.000 plus insentif. D3 1,6 UMR jadi 1,795. Jadi 1,6 kali 1,795 itu jadi dapatnya 2,872 ribu ya. Tapi di sini hanya mereka TL itu bekerja antara 5 tahun sampai 10 tahun, 12 tahun, ada yang 12 tahun. Mereka hanya digaji 1,5 atau sampai 1,6 juta rupiah plus insentifnya 1 juta. Jadi nggak tercapai itu, nggak tercapai angka Permenkesnya itu nggak tercapai ya, yang diinginkan Permenkes nggak tercapai. Sehingga sebenarnya